standby. Lighting standby. Audio standby. Welcome to Festival Buku Kota Depok. Punten itu proyektornya agak dilihat kemari. Layar sudah diisi belum? Baik, saya di sini hanya sebagai MC saja membawakan acara yang akan membawakan acara talk show bersama Ustazah Oki Setiana Dewi adalah Ibu Iin yang tentunya akan menjadi moderator kita di kesempatan hari ini bersama dengan Ustazah Oki Setiana Dewi. Ya, apa yang disampaikan sama Ustazah Oki nanti itu pun akan menjadi sumber pertanyaan dari saya. Jadi mohon disimak baik-baik. Yang mau bertanya nanti akan ada waktunya bertanya. Yang ditanya ya wajib jawab. Assalamualaikum. Gitu kan enak ya, itu wajib jawab. Begitu juga dengan pertanyaan ya. Baik, saya panggilkan saja langsung sambil disiapkan yang manakah Ibu Iin yang akan memandu acara talk show ini. Assalamualaikum Mangga Ibu. Saya masuk ke kental bisa ya, Mangga gitu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aduh, maaf ya kalau suara saya mah agak-agak begini gitu ya. Masya Allah. Saya suaranya agim, agak-agak gimana gitu. Padahal yang mau datang saja oke, tapi suara saya suara agim, agak-agak gimana. Sehat Ibu? Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Meninggalis ya? Iya gitu. Nggak dikasih hadiah sama saya mah. Galak ya di sini. Teh, saya duduknya di sini apa di sini enaknya? Mau di situ Mangga? Oke, ini buat ustazahnya ya. Iya. Nanti saya di sini apa di belakang panggung? Teh, nanti nggak kelihatan. Iya. Nanti saya ada kesini ujung-ujung ya. Ibu, kan tadi kita bilangnya tak kenal maka kata saya maka kata aruf. Nah, untuk itu Ibu boleh perkenalkan dulu diri Ibu sebagai moderator karena profilnya kita bisa lihat di sana. Kelihatan nggak?
Kelihatan ya? Oh, agak digeser ke sebelah. Tarik, naik eta. Oke. Nah, itu dia. Oke, baik. Kita panggilkan juga Ustazah Oki-nya di sini sambil nanti saya perkenalkan diri. Ternyata Ustazah sudah ada di belakang panggung. Baik, ini dia, kita panggilkan saja langsung dulu Ustazah Oki Stiana Dewi. Masya Allah, cantik sekali Ustazah. Assalamualaikum. Iya, tuh ya. Pastinya cantik sekali. Kita baru tahunya di layar TV. Iya, sekarang Ibu bisa lihat langsung. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu langsung dengan Ustazah yang begitu luar biasa. Dengan segala kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ustazah lagi. Baik, karena saya di sini hanya sebagai MC saja yang akan bertanya-tanya dan akan menjadi moderator di pertemuan kita hari ini. Saya ingin perkenalkan Ibu Iin selaku moderator. Mangga Bu Iin untuk lebih jelasnya perkenalan diri saja dulu. Siapa nama Ibu dan dari mana? Silakan. Baik, terima kasih Teh Seli. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga mawar harum baunya, bunga melati cantik rupanya. Saya sampaikan salam penuh cinta, salam para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu wa min syarri kulli dzin la haula wala quwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, Bang Qadir anaknya kembar. Yang hadir apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, sampai tua tumpah ruah begini nih Ustazah ya, antusias dari para bunda dan ayah semua ingin menjadikan keluarganya adalah keluarga surga. Sebelumnya saya hormati dan saya cintai karena Allah, Ustazah di sini hadir Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Bunda Lulu. Nah, ini beliau. Dan juga di sini ada perwakilan dari Bapeda, ada Bunda Yulia Oktavia. Masya Allah. Nah, di sini ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang hadir di sini memenuhi tempat yang penuh berkah ini, Festival Buku Kota Depok. Ya, ada 1 juta buku untuk Depok. Kita berikan aplaus dulu. Jadi di sini masya Allah sebagai oase, ya, pertama kalinya setelah pandemi Covid ada acara festival buku. Sungguh ini merupakan keberkahan dan pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan ya hari ini menambah kebahagiaan, keberkahan, juga ilmu bagi kita semua. Ada ilmu nanti yang akan disampaikan oleh Ustazah Oki. Mudah-mudahan mendekatkan jarak kita dengan surganya. Bu, Bapak, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, ya maka juga tak aruf. Saya Iin Nur Fatinah, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Kota Depok, Kota Bekasi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Saya juga Bunda RKI Rumah Keluarga Indonesia Kota Depok. Senang dan bahagia diberi amanah membersamai ya Ustazah Oki Stiana Dewi ya 2 jam ke depan, dan juga membersamai bunda-bunda dan ayah hebat semua yang ada di sini. Baik, tanpa panjang kalam saya izin memperkenalkan Ustazah Oki Stiana Dewi. Ya, beliau adalah Dr. Hajah Oki Stiana Dewi S.Hum MPD. Masya Allah, masih muda tapi prestasinya bukan kaleng-kaleng ya, luar biasa. Beliau adalah pemeran, penulis, pendakwah, dan presenter. Ya juga beliau adalah
ibu dari 4 orang anak ya, Masya Allah, anak-anak yang hebat, yang kalau kita lihat ya, ada yang hafiz Al-Quran, ada yang pandai berbahasa Inggris dan juga pandai berbahasa Arab. Yang kita pengen tahu nih gimana sih ya Bunda Oki Setiana Dewi, Ustazah yang sangat kita cintai ini, ya bisa membangun atau membentuk anak-anaknya menjadi yang kita lihat dan menginspirasi kita semua. Dan beliau ini lulusan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya FIB UI, satu alma mater nih kita, saya sastra Arab, angkatan 93. Ya, kemudian dilanjutkan di UNJ ya Ustazah ya. Nah, kemudian doktoralnya di UIN Syarif Hidayatullah. Kita berikan aplaus dulu untuk beliau. Baik Ustazah, langsung saja nih, kita sudah tidak sabar nih. Dari temanya aja udah menggugah para bunda-bunda dan ayah semua untuk hadir ke sini, menghadirkan Allah dalam rumah sehingga rumah seindah surga. Oh iya, mangga Ustazah, lupa ya. Kita belum persilakan. Lebih dulu sebelumnya sebelum harus. Masya Allah. Iya. Ya, mangga. Maka Ustazah, iya kita bentuknya talkshow aja, Insya Allah. Mangga Ustazah, boleh tips-tips kerennya tuh gimana sih gitu ya, membersamai 4 anaknya, dan 4-4-nya itu Masya Allah sangat menginspirasi kita semua. Di usia dini sudah banyak hafalan Al-Qurannya, sudah pandai berbahasa Inggris, bahkan bahasa Arabnya juga cas-cis-cus gitu ya. Aduh, ingin banget kita semua karena bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Masya Allah. Mangga Ustazah. Baik. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ada Ustazah Lulu di depan, Ustazah Iin, Ibu Manizin, Bu Yulia, dan juga Ibu Saya Shirley, dan juga seluruh teman-teman ibu-ibu semuanya, ibu-ibu pengajian atau anak-anak kampus atau masyarakat umum, campur. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ibu Iin, izinkan saya cerita sedikit ya Bu. Aduh, saya balik lagi nih ke tempat ini, Masya Allah. Saya itu 7 tahun dari SMA, saya SMA 1 Depok Bu, SMA 1 anak SMA 1 Depok tuh. Oh iya, satu alma mater sama suami saya. iya. Jadi hafal semua jenis angkot ya, nomor-nomor angkot benar-benar nggak berubah ya. Udah ngerti banget. Sekarang 7 tahun kerjanya naik angkot terus. Saya alumni SMA 1 Depok dan kemudian alumni UI Depok, dan sempat ngekosnya di Margonda, dan sebenarnya ada rumah di kemarin kolam renang, tapi kayaknya sekarang udah nggak jadi kolam renang di situ, di Anggrek 3 belakang situ. Nah itu rumahnya di situ. Sekarang ditempatin ada saya nomor 2. Jadi orang Depok banget sebenarnya. Menghabiskan waktunya di sekitaran Depok, biasa sama teman-teman ya sepanjang Margonda, nyicipin makan di situ di sini ya gitulah. Jadi masa remaja saya, masa-masa S1 saya banyaknya di kota Depok. Alhamdulillah akhirnya balik lagi ke sini. Hanya ketika saya datang ke sini, oh ada kampus ya, baru nih, belum tahu soalnya karena dulu belum ada. Dan sekarang udah makin ramai dan banyaklah nostalgia di kepala saya ya ketika saya berada di kota Depok, kota yang religius, Masya Allah. Pengajiannya banyak,
Tempatnya orang-orang soleh nih Depok nih, masya Allah. Cari ngaji di mana aja gampang. Baik, Bu Iin, masya Allah, saya pun sedang belajar sebenarnya. Kakak Dini boleh nggak bawa buku Uma yang tadi yang di dalam mobil? Ya, jadi sebenarnya saya nulis buku Bu. Ya, judulnya ada Allah di mana-mana. Maksudnya ada Allah di rumah kita. Itu judul besarnya. Buku anak sebetulnya yang sebenarnya mengajarkan atau memberitahu bahwa hendaknya kalimat Allah itu terdengar terus di telinga anak-anak kita. Kenapa? Sebelum kita mengajarkan anak-anak kita yang lain-lain, mohon izin saya bukan bermaksud untuk mengajari, bukan, namun saya teringat akan surah Luqman dalam Al-Quran di surah ke-31. Luqmanul Hakim, orang yang sangat bijaksana, menasihati anaknya, dan nasihat itu tercantum atau terlihat di dalam surah Luqman ayat 13-19. Kalau kita ngomongin parenting, ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran di dalam Al-Quran. Namun yang termasuk salah satu yang sering dibahas di berbagai macam tempat adalah parentingnya Luqmanul Hakim, di mana nasihat-nasihat beliau ada dalam surah Luqman ayat 13-19. Bagaimana beliau mengajarkan anaknya pertama tauhid, kemudian ibadah, kemudian akhlak. Kita lihat pertama kali nasihat Luqman kepada anaknya sebelum menasihati yang lain-lain, sebelum mengajarkan anaknya yang lain-lain. Pertama kali yang paling penting adalah perkara tauhid. Tauhid itu terlihat dalam surah Luqman ayat ke-13. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku sayang, jangan engkau menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah, jangan beribadah kepada selain Allah, jangan minta tolong kepada selain Allah. Jangan engkau menyekutukan Allah, karena perbuatan demikian perbuatan yang sangat sebuah kezaliman yang sangat besar. Ayat-ayat berikutnya banyak membahas birrul walidain, bakti pada orang tua. Ayat berikutnya membahas bagaimana cara kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap perbuatan kita dibalas oleh Allah. Ayat berikutnya lagi akan membahas mengenai dirikan sholatna, dakwahna, ajak orang lain pada kebaikan, cegah orang lain pada kemungkaran, sabarna terhadap apapun yang menimpamu dalam kehidupan ini. Ayat berikutnya membahas mengenai wahai anakku sayang, jadilah kau orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, jangan sombong kepada sesama manusia, jangan kau palingkan wajahmu. Itu semuanya ada dalam satu halaman surah Luqman ayat 13-19. Namun yang ingin saya tekankan saat ini, karena pertanyaan Bu Iin adalah perkara tauhid, maka saya akan fokus kepada surah Luqman ayat 13 tadi. Bagaimana mengenalkan anak-anak kepada Allah, bagaimana Allah itu ada di rumah kita, dekat dengan kita. Bagaimana caranya? Libatkan kata Allah dalam setiap aktivitas. Ngajarin anak-anak tauhid gimana sih? Kalau saya boleh cerita tentang pengalaman saya, hal-hal sederhana yang terjadi di dalam rumah. Pastikan anak-anak sebelum meminta kepada siapapun, mintanya kepada Allah. Pastikan anak-anak menyadari bahwa semua yang dia miliki, semuanya adalah miliknya Allah. Contoh, Maryam, anak saya pertama, sekarang umurnya 8 tahun. Dia termasuk anak yang Allah berikan kecerdasan secara akademis di sekolah, sehingga nilainya selalu bagus. Suatu ketika Maryam pulang sekolah dengan penuh kebanggaan. Maryam mengatakan, "Uma, lihat nih nilai Maryam bagus semuanya. Pintar kan Maryam?" Katanya dengan penuh kebanggaan. Maka saya jawab, "Masya Allah, Alhamdulillah, Allah yang memberikan kepandaian kepada Maryam, sehingga Maryam bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Allah yang memberikan kepandaian kepada Maryam sehingga Maryam bisa paham semua pelajaran ini dengan baik. Allah yang memberikan itu untuk Maryam, dan Allah yang mengizinkan itu untuk Maryam. Sehingga Maryam tahu bahwa kecerdasannya, kemampuan dia dalam menjawab berbagai macam pertanyaan bukan sebab dia seorang, melainkan karena Allah dengan izin Allah memberikan Maryam kecerdasan dan pemahaman untuk bisa memahami semua pelajaran itu. Maka hal ini terlihat sederhana. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, mama lihat, umi lihat, aku pintarkan, iya nak, hebat ya. Di mana Allahnya di situ? Padahal itu kesempatan kita mengajarkan, nak, kepandaianmu, kecerdasanmu, Allah lah yang memberikan kecerdasan itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih Allah atas kecerdasan yang diberikan. Ini sangat penting teman-teman sekalian. Terlihat sederhana tapi penting. Coba kita lihat kisah Qarun di dalam Al-Quran. Qarun dulu sangat miskin. Ketika miskin, minta kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Musa, tolong doakan saya supaya saya bisa menjadi orang yang kaya." Ketika
Korun kaya, apa yang dia lakukan? Dengan kekayaannya, kemudian dia mengatakan, aku ini kaya, aku ini hebat, aku ini cerdas karena diriku sendiri. Lihat bagaimana Korun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat dia kaya adalah Allah. Kalau Allah bilang Korun, bukan saatmu untuk kaya sekarang. Korun berjuang sebagaimanapun gak akan pernah bisa dia kaya. Korun mengatakan kehebatanku, kecerdasanku, kekayaanku karena diriku sendiri. Maka hati-hati dengan ini. Kadang-kadang kita menganggap hal-hal seperti itu sepele, padahal itu penting untuk ditanamkan di rumah kita. Hal lain, contoh sederhana lagi. Ketika Ibrahim, anak saya nomor 3, sekarang umurnya 5 tahun, dia mengatakan dia jago main bola, anak laki-laki. Lihat Uma, abang hebat kan, abang kuat kan, karena abang dari tadi nendang bola dan selalu gol, hebat kan? Ini kesempatan untuk mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Saya katakan kepada Ibrahim, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah memberikan dan menciptakan kaki yang kuat untuk Ibrahim, dan Allah membuat Ibrahim bisa menendang bola itu tepat sasaran. Jadi Ibrahim tahu kehebatannya bukan karena dirinya sendiri, namun Allah lah yang menciptakan kaki itu, dan Allah lah yang membuat kaki itu menjadi kuat untuk menendang bola itu. Lagi-lagi Allah ada di rumah kita. Kisah lainnya lagi, anak saya nomor 2 namanya Khadijah, sekarang umurnya 7 tahun. Khadijah pada saat itu jatuh, terluka, berdarah dan sebagainya. Dia katakan, Uma kita ke rumah sakit, dokter yang bisa nyembuhin, ini dokter yang bisa nyembuhin. Lagi-lagi tauhid masuk ke dalamnya dan mengatakan, Khadijah, apa yang Khadijah alami saat ini, Khadijah sakit, berdarah, dan Khadijah memerlukan pertolongan dokter, betul. Namun dokter adalah perantara saja. Siapa yang bisa menyembuhkan? Yang menyembuhkan adalah Allah. Sebelum kita ke dokter, sebelum kita kasih obat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan Khadijah. Ishfi anta syafi ya Allah. Ya Allah, sembuhkan, Engkau lah Maha Penyembuh, wahai Allah. Jadi Khadijah paham bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Namun ada ikhtiar yang kita lakukan, ada perantaranya. Perantaranya itu adalah dengan dokter, dengan obat-obatan. Namun Khadijah tahu dokter tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah melalui perantara dokter. Hal sederhana, hal kecil, namun itu berefek di kehidupan yang akan datang, teman-teman semua. Hal sederhana lainnya, ketika saya ingat sekali Khadijah mengatakan, Uma mau coklat, mau permen, mau balon, mau ini, mau itu, maka pertama kali yang harus kita ucapkan adalah berdoa kepada Allah, minta sama Allah. Allah yang akan memberikan itu kepada Khadijah melalui perantara kita, orang tuanya. Hal-hal ini hal-hal yang sederhana yang mungkin kadang-kadang kita luput dari hal-hal seperti ini. Kita katakan, ya nanti mau beli, ya nanti kita bawa ke dokter, ya nak kamu hebat, masya Allah. Di mana Allah di situ? Padahal itu kesempatan kita mengajarkan tauhid dengan begitu mudah kepada anak-anak, bahwa anak-anak tahu semua yang dia dapatkan dalam kehidupan ini dan semua yang dia miliki, semuanya adalah Allah ada di sana. Allah yang memberikan, Allah yang menciptakan. Itu mengajarkan anak-anak kepada perkara tauhid. Saya flashback kemarin beberapa kejadian sebulan yang lalu. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah dengar ceritanya. Ibu saya pada saat di kota Mekah, kemarin kami baru pulang dari haji. Ibu saya di kota Mekah setelah ibadah haji serangan jantung dan koma selama 11 hari di kota Mekah. Apa kata dokter? Ketika saya katakan, dokter, apa yang terjadi kepada ibu saya? Sampai kapan ibu saya di ICU? Kata dokter, kami sudah memberikan peralatan terbaik, pengobatan terbaik. Kasus ibu kamu sangat sulit. Yang kamu bisa lakukan adalah kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan adalah Allah. Kami, kata para dokter, tugas kami adalah berikhtiar semaksimal mungkin dan kami sudah melakukan semaksimal mungkin. Apa kata beliau? Kata para dokter, di ICU ini banyak hal terjadi. Pertama, orangnya bisa meninggal dunia karena keadaan ibumu sangat berat, berhenti nafas 5 menit, sangat berat. Kemudian yang kedua, bisa tiba-tiba sembuh. Ketiga, bisa bertahan dengan ventilator atau ntar kita bolongin lehernya dengan alat dan sebagainya. Bertahan dalam keadaan yang kritis sepanjang hari, terus-menerus bertahun-tahun, mungkin berbulan-bulan, wallahu a'lam. Apapun bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah karena Allah yang menyembuhkan. Maka dokter ini mengajarkan saya perkara tauhid, ibu-ibu semua. Perkara tauhid, bahwa saya hanya bergantungnya kepada Allah, minta tolongnya hanya kepada Allah. Minta tolong kepada manusia, dokter pun tidak bisa menjamin apa-apa. Dokter mengatakan kami tidak bisa melakukan apa-apa, kata dokter. Maka lagi-lagi ini perkara tauhid, bahwa kita menyembah hanya kepadamu, wahai Allah, minta tolong hanya kepadamu, takutnya hanya kepadamu, ya Allah, bersandarnya hanya kepadamu, ya Allah. Semuanya yang kumiliki ini adalah milikmu, ya Allah.
mata milik Allah, tangan, kaki, semua kecerdasan, kekayaan, bahkan diri ini, suami kita, anak-anak kita, semuanya milik Allah. Gak ada yang punya kita. Jadi itu perkara tauhid yang sebenarnya penting diajarkan untuk anak-anak kita, supaya nanti kalau dia besar, dia tahu Allah, 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 Allah dalam kehidupannya. Dia bukan siapa-siapa, karena semua yang terjadi dalam kehidupannya adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu secara singkat Bu Iin, bagaimana kami berusaha menghadirkan Allah dalam kehidupan. Sampai saking surprise-nya gitu ya ketemu sama Ustazah Oki, saya lupa nanya kabar, lupa mempersilahkan makan, minum, icip-icip, langsung nanya gitu karena sudah nggak sabar ya pengen nyerap ilmunya, inspirasinya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong sama sastra Arab, dulu waktu saya kuliah S1, saya sahabatannya sama anak-anak sastra Arab. Masya Allah. Jadi deketnya sama anak-anak sastra Arab, terus aduh kenapa nggak pilih sastra Arab? Sekarang malah pengen belajar bahasa Arab, saya kan kuliah lagi. Iya, pengen terus ya, saya juga masih kuliah lagi ini. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu semua tetap bersemangat untuk menuntut ilmu selama hayat masih dikandung badan. Nah, Ustazah Oki ya tadi disampaikan surat Luqman itu adalah parenting yang dititipkan oleh Allah di dalam kitab suci kita. Itu banyak sekali ya insight-insight yang bisa kita petik. Tadi disampaikan ada 3 tuh, ada tauhid, ibadah, dan akhlak. Ya Ustazah Oki baru ngebahas tauhid, kayaknya kita semua penasaran juga ya, ibadahnya seperti apa sih parenting yang disampaikan oleh surat Luqman ini, kemudian akhlaknya seperti apa gitu ya Teh ya. Makin penasaran, makin kita ingin terus menggali. Nah Ustazah Oki, yang di ibadahnya ini apa yang bisa kita ambil dari parenting surat Luqman ini yang benar-benar Allah titipkan kepada kita sebagai guidance ya, sebagai petunjuk kita dalam membersamai ananda tercinta. Oh, Masya Allah, ini Itu bukunya tadi ya. Ya. Nah itu buku yang saya tulis. Allah di mana-mana. Wah, Ini bukunya berseri. ada 10 buku. Karena pesta buku kan jadi bawa buku aja. Nah jadi ini adalah buku anak yang saya tulis, sebenarnya buku yang diterbitkan oleh Sigma ya. Jadi sebenarnya Daya Insani ya. iya. Jadi sebenarnya saya suka menulis buku-buku remaja dulu ketika remaja. Sekarang karena ngurusin anak jadi nggak sempat. Tapi akhirnya saya nulis buku-buku ini, ada Allah di rumah kami, untuk mengajarkan betapa harus dan sangat penting untuk kita melibatkan kata Allah, 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 Allah di telinga anak-anak kita setiap saat. Nah, Masya Allah baiknya, nah Allah lihat. Nah, ada satu lagi yang mau saya kasih tahu. Ini Luqmannya agak panjang ya surahnya ya teman-teman sekalian, 1 halaman. Saya mulai dari penjelasan mengenai Luqman dulu. Luqman ayat 13 mengajarkan mengenai jangan menyekutukan Allah. Luqman 14 mengajarkan bahwa sayyidal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an yashkur liwalidayhi, dan seterusnya. Luqman 14 mengajarkan bahwa anak-anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Birrul walidain, santun kepada kedua orang tuanya, berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Kemudian Luqman ayat ke 17 ini baru masuk ke perkara ibadah. Bagaimana Luqmanul Hakim mengajarkan anak-anaknya untuk mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga sabar. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Surah Luqman ayat 17 ini perkara ibadah teman-teman sekalian. Kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, dirikanlah sholat. Nah, kita masuk ke ibadah. Setelah tadi kita masuk ke tauhid, kita masuk kepada anak-anak kita yang bakti kepada kedua orang tuanya. Ketiga, kita masuk kepada perkara sholat. Perkara sholat tentu tidak main-main. Bagaimana Rasulullah ingatkan umur 7 tahun sholat 5 waktu. Artinya sebelum 7 tahun sudah diajarkan sholat. Saya cerita ibu sekalian, walaupun saya masih jauh dari sempurna, masih banyak yang harus saya pelajari. Namun kami sekeluarga dari mulai Sulaiman sekarang umurnya 2,5 tahun, kemudian kakaknya Sulaiman Ibrahim 5 tahun, Khadijah 7 tahun, Maryam 8 tahun. Kami punya kebiasaan beribadah bareng-bareng.
sebagaimana dalam surah As-Saffat. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau lihat parenting lainnya ada dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111, itu parentingnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam di surah yang lain atau di ayat yang lain punya cara parenting khusus kepada Nabi Ismail, yaitu beribadah bareng-bareng, beribadah bersama-sama dalam membuat Ka'bah, dalam membangun Baitullah pada masa itu. Maka itu pun inspirasi yang saya ambil dalam keluarga kami, ada waktu untuk ibadah bareng-bareng. Ibadah bareng-barengnya adalah salat subuh, karena kalau salat subuh semuanya pasti di rumah. Jadi kami satu keluarga, saya, suami, 4 anak, kami akan salat subuh di masjid, ibu sekalian, sama Sulaiman, umurnya 2,5 tahun. Saya teringat dulu waktu saya kecil, ibu saya sangat gemar membawa anak-anaknya ke masjid. Walaupun anak-anak itu main atau apa, tapi ternyata ketika saya besar, efeknya adalah kami merindukan masjid, merindukan suasana masjid. Jadi kebiasaan itu yang kami terapkan. Kadang-kadang kan kalau maghrib, isya, kadang suami masih di luar atau anak-anak sudah mulai ada guru Qur'annya datang dan sebagainya. Jadi waktu yang berkumpul semuanya komplit itu pada saat subuh. Itu sebabnya sekarang kalau kami tinggal di Bintaro, sekarang subuh itu jam 5.50 ya. Di sini beda nggak? 4.50. Ya, jadi karena subuhnya jam segitu, maka anak-anak akan dibangunkan 4:30 saja. Jadi mereka dibangunkan 4:30, dan alhamdulillah kalau itu sudah jadi kebiasaan. Biasanya kalau tinggal hidupin lampu, dicolek sedikit mereka udah bangun dan langsung duduk sendiri. Itu biasanya akan bisa tercipta seperti itu kalau sudah menjadi kebiasaan. Awal-awal gimana? Awal-awal susah ibu sekalian. Awal-awal Maria, misalnya anak saya, suami saya akan gendong dia untuk bawa ke kamar mandi langsung supaya bisa langsung berwudu. Awal-awal seperti itu. Tapi sekarang sudah secara otomatis mereka dicolek sedikit langsung bangun. Jadi 4:30 bangun, setelah itu selesai dari masjid 5:30, dan semuanya sudah mulai sibuk untuk mempersiapkan diri menuju ke sekolah. Seperti itu ibu sekalian. Sehingga dengan bangun 4:30 pagi, artinya tidurnya pasti jauh lebih cepat. Jadi kalau ditanya mengenai ibadah, semua keluarga punya cara ibadahnya sendiri-sendiri, namun pastikan ada waktu khusus ibadah bareng-bareng. Izinkan saya cerita sedikit. Bagi kami waktu krusial adalah subuh, karena itu waktu berkumpul semua keluarga. Dan waktu krusial bagi kami untuk beribadah itu adalah ba'da maghrib sampai jam 9 malam. Kenapa? Karena itu waktu khusus untuk Al-Quran. Jadi saya biasanya menghindari untuk, kecuali safari dakwah, menghindari untuk ambil ceramah di malam hari, karena itu waktu khusus Quran. Semua anak-anak, semua anggota keluarga, ibu saya tinggal di rumah saya sekarang, semuanya adalah waktunya bersama dengan Al-Quran. Nah, di situ tidak ada TV, kemudian tamunya jangan datang di saat itu gitu ya. Kemudian tidak ada handphone, semuanya sibuk dengan Quran, dan semuanya punya target Qurannya masing-masing, dan itu setiap hari. Kecuali kadang-kadang waktu weekend ya, kadang-kadang kita pergi makan di luar atau kita pergi ke mall, itu bolehlah sedikit libur. Cuman biasanya di hari-hari Senin sampai Jumat itu full memang waktu bersama Quran 2 jam ibu sekalian. Namun yang ingin saya sampaikan, saya yakin semua dari kita punya waktu khususnya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan keluarga. Silakan dipilih, setiap orang waktunya beda-beda. Yang jelas kita punya waktu 24 jam. Ada waktu untuk kita kerja, ada waktu untuk kita beristirahat, ada waktu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan salat itu urusan yang tegas dalam urusan itu. Bagaimana supaya anak salat di umur 7 tahun secara on time, yang pastinya harus dilatih dari umur-umur sebelum umur itu. 10 tahun kata Rasul dipukul dengan pukulan yang pastinya tidak menyakitkan dan tidak membekas. Harus sejak sedini mungkin untuk membiasakan anak-anak kita sholat seperti itu. Walaupun Sulaiman belum ngerti apa-apa, tapi dia sudah bisa ngikutin gerakan sholat kan kalau untuk anak-anak umur 2 tahun. Berikutnya surah Luqman ayat 17 mengajarkan anak kita untuk setiap diri kita disebut sebagai kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah orang yang disebut sebagai umat terbaik, punya tugas mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Jadi ajarkan anak-anak kita punya simpati, empati. Kalau melihat orang lain di sana berbuat salah, ada perasaan gak enak kepada diri kita, kemudian berusaha untuk menegur yang salah. Kalau ada orang berbuat baik, kita support perbuatan baik itu. Dakwah ada dalam diri kita. Dakwah itu gak harus ustazah di atas podium, enggak. Mengajak orang lain pada Allah dengan apapun itu caranya, itu dakwah. Masih panjang ya surah Luqman, tapi intinya paling terakhir Luqmanul Hakim membahas ya bunayya
Tunggu ya, saya lupa ayatnya. Surah Luqman ayat ke-18, wa tusair khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Jangan kau palingkan wajahmu kepada manusia lainnya dengan sombong. Jangan jalan di muka bumi ini dengan angkuh. Ajarkan anak-anak kita akhlak yang baik. Lawan angkuh atau lawan sombong adalah tawadu, adalah rendah hati. Engkau akan menjadi rendah hati kalau tauhidmu kuat. Karena semua kehebatanmu bukan milikmu, melainkan karena Allah yang memberikan engkau kehebatan itu. Itu secara garis besar tentang Luqmanul Hakim. Dan semua nasihat-nasihatnya saya nggak bisa jabarin satu-satu. Kalau jabarin satu-satu panjang nanti Ustazah. Iya. Jadi Secara singkat aja tuh. ya berulang kali menyebut Masya Allah. Jadi dejavu nih Ustazah. Anak saya 5 ya, 3 perempuan dan 2 laki-laki. Gilir kaca, perempuan laki. Dulu waktu anak saya masih kecil-kecil juga penerapannya sama seperti yang disampaikan oleh Ustazah Oki. Jadi kami berdua, saya dan suami bekerja sama untuk menegakkan sholat ya di hati anak-anak kita, sampai saum juga gitu. Jadi bagi tugas dengan suami yang paling sulit memang sholat subuh. Kalau sholat subuhnya udah goal, mereka sudah nyaman, mereka happy dan sudah jadi habit, itu tinggal dicolek sedikit udah Masya Allah. Dan kita tuh banguninnya nggak sama Ustazah, biasanya setiap bangun itu dengan trik-trik yang berbeda, sehingga anak-anak itu suka nanya-nanya, nanti Umi sama Abi banguninnya apa lagi ya, kayak gimana lagi ya gitu. Jadi subuh tuh memorable banget di hati mereka. Dan yang kerennya lagi, saya tuh dulu pernah baca juga ya Ustazah, kan ada di ilmu parenting itu, mohon koreksi juga ya, kita sama-sama belajar. Itu ada seorang ahli otak dari Pakistan, saya namanya lupa. Itu beliau menyebutkan bahwa anak itu tingkat kecerdasannya itu meningkat pada saat distimulasi dengan Al-Quran ba'da subuh dan ba'da maghrib sampai 50-80%. Nah itu menginspirasi banget itu Ustazah Oki, jadi Kak Oki masih muda banget Masya Allah ya, luar biasa. Nah itu saya coba praktekin tuh Ustazah. Alhamdulillah saya kasih pilihan sama anak-anak. Nah mau pada subuh apa abis maghrib nih bersama-sama Al-Qurannya. Mayoritas semuanya pada mintanya tuh abis maghrib Ustazah Oki. Dan setelah itu ya saya buat games-games seru sehingga mereka nggak trauma tuh menantikan kapan maghrib gitu. Jadi kalau ada yang mau ngaji maghrib anak saya gini, kapan sih tuh yang ngaji pulang, saya mau setoran hafalan kayak gitu. Dan alhamdulillah ini terbukti, saya lihat tuh IQ anak-anak naik secara signifikan gitu dari sejak SD, SMP, SMA sampai kemudian anak saya nomor 2 itu sudah selesai hafal 30 juz Al-Quran itu 38 hari. Yang nomor 1 itu 2 bulan sudah hafal Al-Quran. Jadi 2 bulan itu menghafal dia selesai. Artinya saya coba praktekkan ini nih, emang benar apa yang disampaikan sama Ustazah Oki, kayak kita nyambung banget. Nah ibu-ibu, abis subuh sama abis maghrib itu golden moment banget, jangan sampai dilewatin. Dan biasanya TV itu juga prime time ya. Iya, godaan banget tuh. Yang di maghrib tuh ya biasanya seru-seru banget kan yang ditampilkan. Nah itu kita jadi mau nonton apa enggak ya yang drakoran. Bukan berarti kita nyari Ustazah Oki atau ini nggak boleh itu nggak boleh atau membuat kita jadi gambling atau gimana atau baper. Tapi kita berharap mudah-mudahan ini jadi jalan surganya kita semua. Nah Ustazah Oki, kalau tadi anak-anak Ustazah Oki dilatih seperti itu, kemudian yang menginspirasi Ustazah Oki itu apa sih? Kita jadi pengen tahu juga. Iya. Sama satu lagi saya pengen berbagi. Saya kayaknya hampir jarang banget ngomongin cerita pribadi. Karena biasanya kalau di masjid-masjid kan memang kajian-kajian bukan cerita pribadi Ustazah. Ketika di sini ditanya kan, saya tanya kepada panitia mengatakan talk show aja, ngobrol. Jadi hari ini saya lagi nggak ceramah ya ibu sekalian ya, saya lagi ngobrol, lagi cerita. Jadi saya mau cerita lagi kenapa saya melakukan ini. Saya terinspirasi banget sama berbagai macam kisah ibunda-ibunda hebat para ulama. Masya Allah. Itu yang buat saya, saya posisinya di mana sih gitu. Dari baca buku ya. Jadi kan kisah-kisah ulama-ulama hebat itu di belakangnya selalu ibu-ibu ada ibu hebat. Ada bukunya juga kan Ustazah ya. Banyak bukunya. Dicari bukunya Bu biar inspirasinya makin cetar gitu.
gitu ya kita bersama anak-anak. Iya, jadi saya rasa semuanya kalau saya lihat dari kisahnya para ulama-ulama besar punya ibu yang betul-betul concern terhadap pendidikan anak-anaknya, khususnya pendidikan agama kepada anak-anaknya. Jadi apapun yang mereka lakukan itu yang coba saya terapkan juga sebenarnya Ustazah. Jadi saya nggak buat atau ngarang-ngarang sendiri sebenarnya, karena terinspirasi dari kisah orang-orang hebat sebelumnya, dari biografi orang-orang hebat sebelumnya. Mereka punya ibu yang luar biasa. Banyaklah kisahnya, saya nggak bisa jabarin satu-satu karena 4 anak, banyak kisah ya teman-teman semua. Cuman saya mau cerita sedikit, bukan bermaksud untuk, saya pun masih banyak kekurangan ya Bu, masih banyak salah, masih banyak nggak sabarnya, masih banyak. Tapi saya mau cerita betapa hal ini penting untuk dilakukan. Ritual kami berikutnya di dalam keluarga, dalam membersamai anak-anak, banyak, beberapa di antaranya adalah ritual berdoa Ustazah. Berdoa ini kami selalu lakukan 30 menit sebelum tidur. Jadi ritual sebelum tidur adalah anak-anak dikumpulkan di satu kamar, kemudian mereka akan nagih. Jadi setiap malam pasti selalu harus ada kisah. Kisah apa lagi Umar? Kisah Siti Maryam ya udah tahu di surat Maryam, ada surat Ali Imran, udah tahu Maryam begini. Jadi setiap hari saya harus mikir cerita apa lagi ya, karena mereka nggak mau diulang kisah yang sama Saudara. Jadi setiap kali saya ceramah siang hari, malam hari saya harus ceritain lagi sama anak-anak tentang kisah-kisah. Kisah-kisah ini saya pikir penting untuk mereka mengenal karakter dari para orang-orang saleh, para sahabat, para sahabiah, para nabi-nabi. Jadi 15 menit biasanya akan cerita. Ketika mereka berbaring, saya akan ceritain kisah-kisah sehingga mereka mengenal tentang tokoh-tokoh Islam yang luar biasa dan mereka bangga dan mereka mengikuti karakter-karakter tokoh itu. Makanya nama anak-anak saya semuanya nama tokoh-tokoh, saking saya pengen anak-anak saya belajar dari nama mereka. Maryam, Khadijah, Ibrahim, Sulaiman, itu kisahnya mereka harus tahu itu. Kemudian 15 menit berikutnya adalah ritual berdoa, di mana berdoa biasanya saya akan pimpin doa itu. Kemudian dalam doa itu kita akan mendoakan satu persatu orang, kita sebutkan ya Allah semoga Maryam ya Allah kau tambahkan, kau pahamkan ilmu agama, doa yang mereka paham bahasanya. Kemudian doakan satu persatu anak, doakan ayah, ibu, nenek, kakek yang sudah tiada, yang masih ada, doakan tante-tantenya, om-omnya, doakan guru-gurunya, doakan orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Itu ritual berdoa yang kita semua mengucapkan doa itu. Saya katakan Maryam silakan nak kalau mau berdoa ya Allah semoga Maryam ya Allah. Jadi dia punya doa sendiri yang didengarkan oleh adik-adiknya. Kenapa? Ternyata ini saya juga baru tahu efeknya luar biasa. Ketika saya pergi jauh untuk safari dakwah, anak-anak sudah lumayan hafal dengan doa panjang itu. Jadi ketika saya pergi keluar rumah, suatu ketika ada mbak di rumah merekam anak saya setelah selesai sholat, dia doa sendiri dengan doa yang panjang, yang doanya itu sama persis dengan doa yang setiap malam kami ucapkan. Jadi anak-anak terbiasa berdoa dan mendoakan orang lain. Dan biasanya setiap malam saya akan katakan, ya Allah bersihkanlah hati kami, ya Allah mudahkanlah kami memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Karena anak-anak sering berantem, sering kesel-keselan. Semoga Allah lembutkan hati Maryam, Allah bersihkan hati Khadijah. Jadi sebelum tidur semua dalam keadaan yang memaafkan orang lain. Di sini gak ada marah, gak ada kesel-keselan, semua saling sayang. Semuanya akhirnya tidur dengan baik. Jadi bagi saya doa ini sangat penting, membiasakan berdoa kepada Allah sangat penting. Karena lagi-lagi saya kembali cerita yang kemarin ibu saya yang di ICU 11 hari. Itu saya rasakan sekali bagaimana dahsyatnya kekuatan doa kalau kita yakin dan kita merendahkan diri meminta kepada Allah. Kata Allah, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Jadi apapun senjata kita adalah doa. Jadi itu sebabnya sebelum tidur kami tidak akan pernah bisa melupakan yang namanya berdoa. Setelah itu baru nanti disambung dengan doa ya ayat kursi, doa trikul, doa meminta perlindungan sampai bismillahirrahmanirrahim akhir, dan doa-doa lainnya baru tertidur. Nah biasanya setelah itu kami akan pasang murotal pastinya dari malam sampai pagi. Itu menjadi kebiasaan selama bertahun-tahun, sehingga kalau nggak berdoa mereka akan nanya, Uma, kalau misalnya saya capek kadang Ustazah, saya cuma doanya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, ayat kursi, doa tidur. Mereka pasti akan protes. Uma kan Ustazah, kenapa nggak baca Al-Mulk? Katanya begitu. Uma kan Ustazah, kok suaranya pendek-pendek banget. Jadi mereka udah mulai protes. Dan itu yang buat saya, oke nak, yuk kita doa lagi nak gitu. Atau kalau kita lagi traveling lupa bawa speaker Quran, karena speaker itu selalu dibawa kemana-mana. Kenapa sih nggak bawa speaker Quran? Jadi mereka gelisah kalau nggak dengar Quran.
ketika mereka tidur, mereka akan mencari-cari ya, mereka harus pakai handphone yang nggak ada iklannya ya supaya nggak kepotong dengan suara-suara lain gitu. Jadi hal-hal itu, masya Allah itu berdampak Bu. Saya mau cerita sedikit. Waktu ibu saya di ICU 11 hari koma, siapa yang bisa bangunin? Al-Quran yang bangunin. Jadi saya putar murotal kalau saya lagi pergi karena nggak bisa terus-terusan di ICU, saya putar murotal. Ketika saya kembali berada di sisi ibu saya akan menangis kalau saya ngaji, kalau saya baca Quran. Dan setelah beliau sudah bisa buka mata dan beliau gelisah, ketika Quran dibacakan beliau tenang. Jadi nggak mungkin seorang muslim hidup tanpa Al-Quran. Al-Quran itu asyifa, itu obat hati, obat fisik, obat sihir, itu obat. Itu sebabnya salah satu yang kami lakukan dalam keluarga kami minta kepada Allah, Allahumma bil Quran, Allahumma ja'ala min ahli Quran. Semoga Allah jadikan kami ini orang-orang yang menjadi orang-orang yang mencintai Quran. Karena hidup tanpa Quran mustahil, ibu-ibu sekalian. Gimana bisa selamat, gimana bisa tenang, gimana bisa dalam keadaan yang baik-baik saja. Hilang arah tanpa Al-Quran. Jadi itu sedikit mungkin Ustazah yang kami lakukan. Dan tentunya masih banyaklah kekurangan saya ibu semua. Tapi yang namanya Quran, yang namanya sholat itu basic ya. Saya pikir itu basic lah yang ada di keluarga muslim. Dan saya yakin ibu semua juga punya caranya masing-masing dalam memperkenalkan anak kepada Allah, kepada Quran, kepada ibadah-ibadah seperti itu Ustazah. Masya Allah, sekali lagi ini sangat-sangat menginspirasi. Yang kita berikan aplaus dulu buat Ustazah Oki. Ini saya yakin ibu di sini juga terkesima ya. Iya, Masya Allah, sangat-sangat dalam sekali, ringan tapi bisa banget dipraktekin di keseharian. Dan insya Allah pasti anak-anaknya juga bahagia karena di situ saya lihat ada keterikatan, ada bonding antara orang tua dengan anak, ya kan, keterlibatan ayah, keterlibatan ibu, gak di anaknya aja yang berdoa, tapi kita bareng-bareng tadi ya, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, semuanya disertai dengan doa, ada Allahnya yang diajak dalam setiap aktivitas kehidupan. Gimana ibu-ibu? Masya Allah ya, iya, nanti pulang dari sini muka kita berbinar-binar deh. Tapi kita ilmunya sangat dibahagiakan. Kenapa? Kira-kira ibu-ibu bisa mempraktekkan? Masya Allah, insya Allah ya. Iya. Insya Allah. Karena gini memang kalau kita tadi ya lihat sekilas mendengarkan penjelasan dari Ustazah Oki, kan memang sulit sekarang ya untuk mengingatkan anak kalau tidak terbiasa. Kalau terbiasa dia jadi candu. Ya kalau misalnya nggak ada aja sedikit, ini kok apa ada yang kurang gitu. Sama kayak kita sekarang juga kadang-kadang suka gitu ya. Kalau kita candu terhadap sesuatu, ketika tidak adanya kita pasti nyari. Ini kemana ya? Aduh, ini kenapa sih kok nggak dibawa kayak tadi gitu ya? Anak saya juga sama sebenarnya 3. Alhamdulillah yang paling bungsu, yang paling botot yang masih sangat sering mengaji. Kalau kakak-kakaknya ya kalau udah besar mereka punya cara sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah kan gitu ya. Betul. Ya, ini juga saya ketitipan pertanyaan sebetulnya. Ini ada hubungannya dengan buku yang Ustazah Oki buat ya. Buku ini kan banyak tentang bagaimana mendekatkan diri anak-anak ya, mendekatkan diri anak-anak dengan Asmaul Husna. Ya, itu yang ada hubungannya dengan buku-buku yang ada di sini. Tadi saya ngelihat tuh Asmaul Husna ada di mana ya? Ada di dalam buku. Ya, sebenarnya cerita di buku ini itu cerita yang sebagian besar dari kisah-kisah nyata keseharian dalam keluarga kami sebetulnya. Jadi karakternya pun ya nama anak-anak manggil saya Uma, manggil bapaknya Baba. Nama anak-anaknya ya Maryam, Khadijah, Ibrahim. Baju-bajunya baju-baju mereka ini. Maksudnya yang digambar di dalam buku ini ya baju-baju mereka seharian. Begitu jadi, pula pengalaman banget ya. Iya, realitas bukan hayalan. Betul. Begitu pula beberapa kisah-kisah itu juga kisah-kisah keseharian kami gitu, sebagiannya kisah-kisah keseharian kami. Nah, dalam buku ini misalnya kenapa saya tulis buku ini? Karena penting bagi kita untuk membacakan buku buat anak-anak ya Bu. Nanti kalau mereka bisa baca sendiri. Dan satu hal yang penting, budayakan membaca dalam rumah kita. Ya, selain itu kan ya, fungsinya ibu-ibu. itu penting. Dari tadi saya tuh mau nanya itu, Iya. gimana sih menghidupkan
menghidupkan cinta buku di rumahnya Ustazah Oki. Sampai anak-anaknya tuh senang kalau nggak dibacain buku. Iya. Sedih kalau nggak dibacain Iya, buku. iya. Saking excitingnya. Biasanya ini juga trik saya kalau lagi malas ceritain ke anak-anak. Bukan malas ya, kadang-kadang kita ada cerita apa lagi ya, kayaknya semuanya udah diceritain. Saya tinggal bilang kepada mereka, kami punya perpustakaan di rumah. Silakan, Maria, Khadijah, Ibrahim sudah bisa baca, pilih buku ya. Nanti ceritain sama Uma apa isi bukunya. Nanti yang paling bagus nanti dapat hadiah sedikit. Hadiah nggak usah mahal-mahal Bu. Ya hadiah apapun yang bikin mereka ngerasa mereka istimewa gitu ya. Yang paling istimewa di antara anak lainnya. Jadi mereka akan pilih buku, kemudian mereka akan baca terus presentasi sama kita. Ceritakan kembali isi buku itu. Jadi tidak harus setiap malam saya membacakan kepada mereka, Ustazah. Harus setiap malam saya baca kisah buat mereka. Tapi kadang-kadang saya akan minta mereka untuk coba yang kalian baca ceritakan kembali. Jadi bagi saya itu penting untuk membudayakan anak-anak cinta buku. Tentunya harus ada buku banyak di rumah. Kemudian yang kedua, kasih anak-anak tantangan dengan cara mereka menceritakan kembali. Dan anak-anak suka kompetisi di antara kakak beradiknya. Mereka pengen tampil yang lebih. Kalau kompetisi anak-anak semangat kan. Kalau nggak kompetisi anak-anak nggak semangat. Kemudian kasih hadiah yang terbaik, hadiah-hadiah yang murah meriah lah, nggak usah yang mahal-mahal, sehingga mereka merasa terapresiasi. Dan dia lihat ibunya suka baca atau ayahnya suka baca, itu paling penting. Ada role model ya. Jadi jangan anak-anak kita mengatakan ibu sih kerjanya bukan sinetron melulu, bapak sih atau ibu sih kerjanya main gadget melulu. Gitu. Saya terinspirasi, Ustazah mohon izin saya cerita. Waktu Ibu mohon izin tahun 2017, saya ada pertukaran pelajar ke Jerman Bu. Saya dapat scholarship untuk ke sana. Namun satu yang paling membuat saya terkesan dengan Jerman adalah cinta bukunya luar biasa. Di public area buku, di dalam kereta buku, di taman-taman buku. Pada saat itu saya lagi hamil Ibrahim ke 7 bulan, lagi di dokter kandungan. Kan kalau kita orang Indonesia, Bu, udah berapa bulan hamilnya Bu? Bu sama siapa Bu? Kok sendirian aja? Kan kita suka ngobrol ya Bu. Namanya orang Indonesia kan paling hobi ngobrol, kepo pengen tahu gitu kan. Tapi kalau di sana buku lagi, saya ngeliat di mana-mana buku. Entahlah seorang ibu yang membacakan kepada anaknya yang masih kecil, atau dia baca sendiri, semua umur, segala jenis umur. Dari situ saya paham bagaimana Masya Allah. Coba kita bandingin sama Indonesia, apa yang terjadi di negara kita. Tapi saya husnuzon, yang ibu-ibu lihat di sosmed, yang ibu-ibu lihat di handphone itu adalah bacaan buku-buku, insya Allah ya. Sekarang sudah banyak e-book ya. Jadi budayakan untuk membaca seperti itu, insya Allah. Jadi kembali kepada buku ini ada 10 seri yang saya tulis berdasarkan kisah sehari-hari saya dengan anak-anak. Mengajarkan misalnya Asmaul Husna, ini juga bagian dari tauhid ya, bahwa kita memahami Allah, mengenal Allah dengan sifat-sifat baiknya. Misalnya banyak di kisahnya. Misalnya ini Pop up juga ya? Ya, misalnya judul yang menyiram tanaman. Buat anak-anak tuh kalau pop up. Betul. Jadi ketika menyiram tanaman, kemudian tanaman ada satu kisah di mana Maria menyirami tanamannya, Khadijah menyirami tanamannya. Kemudian di sini ada tulisan, kita buka sedikit di sini ada tulisan Al-Hafidh ya. Al-Hafidh, Allah yang Maha memelihara. Jadi yang menjaga tanaman-tanaman itu Al-Hafidh adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita memang menyiraminya, kita akan memberikan pupuk, kemudian dia akan tumbuh dengan baik. Kemudian kita jelaskan kepada anak-anak siapa yang membuat ini menjadi terpelihara dengan baik, siapa yang membuat tanaman ini menjadi tumbuh dengan baik. Ya betul, kita sebagai perantaranya yang memberikan air, yang memberikan pupuk. Namun sebenarnya yang memelihara tanaman ini, yang membuat dia tumbuh dengan baik adalah Allah Al-Hafidh, Allah yang Maha memelihara. Jadi dimasukkan di situ juga Asmaul Husna. Jadi dalam memperkenalkan tauhid juga masukkan sifat-sifat baik Allah. Ada dalam kisah-kisah lain misalnya di salah satu buku tentang umroh. Bagaimana anak-anak tanya Umar, kok ketika umroh orang-orang itu suka dorong-dorong sih ketika lagi tawaf? Aku sebel, aku kesel, aku nggak suka didorong-dorong kayak gitu. Kemudian kita ajarkan pada anak-anaknya, maafkan saya, Allah saja Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Maka engkau Allah saja mengampuni semua dosa-dosa, kita punya dosa, kita ingin Allah mengampuni kita, maka kita pun harus juga memiliki pribadi yang pemaaf. Jadi Asmaul Husna itu nggak usah susah-susah, itu ada pada keseharian kita. Masukkan kalimat-kalimat itu
sehingga anak-anak tahu Allah memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang baik. Banyak ya di sini kisah-kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, memberi rezeki. Yang memberikan rezeki ini ya Allah, anak-anak adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rezeki. Jadi kadang-kadang kita mikir terlalu berat, oh mesti ngapalin semuanya, kita nggak hafal. Hal-hal sederhana saja. Begitu pula hadis. Hadis itu hal-hal sederhana dalam urusan rumah kita. Kalau sudah terbiasa misalnya, anak saya suka nasihatin saya, Ustazah. Kalau kadang-kadang kita ini ibu-ibu walaupun sudah tahu, oh agama bilang begitu, ini bilang begini, tapi kadang-kadang kelepasan juga kan Bu. Jadi anak saya mengatakan, kemarin anak saya marah gara-gara apa ya? Gara-gara saya negur kakaknya, agak keras sedikit, kemudian la taqdabu lakal jannah janganlah kamu marah maka bagimu syurga. Jadi dia dengar itu karena saya ngomong begitu Bu. Jadi karena itu sudah berhari-hari, setiap hari terdengar di telinga dia, jadi dia juga bisa nasihatin kita. Jadi jangan mikir yang susah-susah. Ternyata hal-hal itu bisa kita ucapkan dan kita bisa terapkan sehari-hari sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan. Mungkin begitu kira-kira. Wallahu Masya a'lam. Allah, kita sekali makin seru, luar biasa. makin pengen cepet-cepet praktek ya. Betul sekali. Ternyata keseharian itu juga kita bisa mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Bahkan parenting itu nggak jauh-jauh ada di dalam kitab suci kita. Ada parenting tadi ya, Luqman, ada parenting Nabi Ibrahim, Masya Allah. Parenting Ibunda Siti Maryam, surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. Nah, surat Maryam 35, Surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. sampai 37. Kalau tadi Ibrahim ya, 100 sampai surah tentang Ibrahim bin Ismail alaihissalam, surah As-Saffat ayat 100 sampai 111. Rabbi habli minas salihin. Nah, itu ayat As-Saffat ayat 100. Ya. Oke, boleh spill sedikit tadi parenting Maryam. Parenting Siti Maryam. Iya, jadi ya. penasaran juga kita. Oke, Alhamdulillah ya dapat 3 parenting nih ibu-ibu semua hari ini. Banyak sebenarnya dalam Al-Quran, cuman ibu-ibu nanti boleh buka sendiri di rumah ya, baca lagi. Kalau parentingnya Luqman tadi kita sudah tahu, parentingnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin, doakan anak-anak kita setiap saat. Kemudian surah As-Saffat ayat 111 dan seterusnya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita pola komunikasi yang komunikatif kepada anak-anak. Nggak boleh kita katakan kamu harus begitu, pokoknya mama yang paling tahu. Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan pada kita pola komunikasi yang komunikatif dan demokratif. Nah, semalam aku mimpi menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Bagaimana menurutmu? Nah, jadi tanya pendapat dari anak-anak kita. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada anaknya untuk mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Itu parenting Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat. Bagaimana parenting Ibunda Siti Maryam dalam surah Ali Imran 35 sampai 37? Diawali dengan Ibunda Siti Maryam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak anak yang dikandungnya menjadi anak yang mengabdi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, pola parenting dari surah Ali Imran ayat 35 dari Ibunda Siti Maryam adalah berazam, bertekad bahwa kelak anak ini jadi apapun dia akan jadi anak yang saleh yang mengabdi untuk agama Allah. Kedua, dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 37 dijelaskan juga bagaimana Ibunda Siti Maryam memberikan nama yang baik untuk Maryam. Nama adalah doa, maka berikan nama anak kita dengan nama yang baik. Ketiga, pola parenting berikutnya adalah bagaimana Ibunda Siti Maryam terus mendoakan anaknya setiap saat agar anak ini dijauhi dari gangguan syaitan yang terkutuk. Sehingga kullu kalam ad-du'a, semua perkataan adalah doa. Wahai para ibu dan ayah, pastikan semua kata yang keluar dari lisanmu adalah doa. Gak boleh orang tua mengatakan anak nakal, anak bandel, anak durhaka, anak kurang ajar, semuanya adalah menjadi doa. Seorang ibu, lisannya adalah semuanya doa, jadi lisan yang baik-baik. Keempat, Ibunda Siti Maryam mengajarkan kepada kita semua untuk menempatkan anak kita di tempat terbaik. Siti Maryam ditempatkan di Baitul Maqdis Palestina di usia kecilnya, dititipkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Kita pun juga begitu. Di usia-usia tertentu kita mungkin letakkan anak kita di pesantren atau di tempat yang kita percaya, yang kita pastikan tempat itu, lingkungan itu, guru-gurunya mengajak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lingkungan dan guru terbaik, orang sekitar yang terbaik. Kelima, dalam surah Ali Imran ayat ke-37, ketika Nabi Zakaria tanya kepada Siti Maryam, "Ya Maryam, makanan yang kau dapatkan ini dari siapa?" Siti Maryam menjawab, "Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala." Maka kita bisa ambil hikmah dari kisah ini adalah pastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan makanan yang halal dan thayyib.
anak-anak kita masuk ke dalam tubuhnya makanannya, minumannya yang halal. Itu membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Makanya para istri-istri para ulama di zaman dulu mengatakan, wahai suamiku, kami bisa tahan dengan kelaparan, namun kami tidak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Carilah pekerjaan, harta yang halal, sehingga kau bawa pulang ke rumah harta itu yang menjadi makanan, menjadi minuman, masuk ke dalam tubuh, menjadi darah, daging, semuanya yang halal. Karena kalau sudah yang haram-haram, nanti masuk lagi ke kajian berikutnya. Intinya kalau sudah haram-haram itu susah lagi ya, doa nggak dikabulin, nanti anak-anak jadi bersikap tidak baik, rumah panas dan sebagainya. Itu sekelumit singkat tentang parentingnya Ibunda Siti Maryam kepada Maryam. Masya Allah, luar biasa. Kita berikan aplaus lagi buat Ustazah Oki. Itu biasanya kajian itu 2 jam sendiri ngebahas Siti Maryam. Iya, memang benar. Makanya ini spill aja biar kita tambah penasaran. Ada yang bisa dibawa pulang, ada yang bisa dipraktekkan. Insya Allah oleh-oleh yang sangat berharga dari Ustazah Oki dan kehadiran kita di Festival Buku Depok kali ini. Kita sampai jam berapa sih ini ngobrol-ngobrol? Saya sih pengennya sampai maghrib. Kayaknya sama deh. Ya, sama ya. Ini udah bersedia nunggu dari tadi. Tapi kita tanya panitia sampai jam 3. Oke, sampai jam 3 berarti kita tadi simpulkan nih Teh Seli. Tadi yang disampaikan sama Ustazah Oki ya, kita masih punya waktu 4 menit lagi. Apakah ada tanya jawab atau langsung disimpulkan? Tadi bersedia ada yang bertanya ya? Boleh. Oh, Masya Allah. Ada satu Baik. pertanyaan. Iya, semangat sekali. Oh, ada ayah yang bertanya tuh di belakang. Kita berikan apresiasi buat ayah. Boleh. Oh, yang seru ayah-ayah ini. Ada yang di sebelah sini yang pakai eagle, yang sebelah sana ada juga ayah yang pakai baju hitam. Gimana? Kita berikan kepada ayah? Boleh. Boleh. Silakan ayah. Ini sekedar informasi, buku saya kayaknya ada di mana ya teman-teman? Kalau teman-teman mau beli bukunya ada di mana? Di sebelah situ. Oh iya. Silahkan dapatkan buku. Ya, kami informasikan ya buat Bapak Ibu yang mau beli buku dari Ustazah anak-anak Oki. kecil ya, ada kisah-kisah inspiratif. Betul. Ada di bukunya Ustazah Oki. Ada di stand SDI. Di stand SDI kalau Anda membeli hari ini ada diskon 40%. Wow, Ya. diskonnya besar Tuh, sekali. bukunya sudah ada langsung satu paket 10 buku. Panitia sudah disiapkan linknya kepada ayah yang sebelah sana. Iya, silakan ayah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Pak Oto, saya seorang pendidik di SDIP. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan pada Ustaz Oki berkaitan tadi dari pemaparan yang Masya Allah, tabarakallah, jazakallah atas ilmu yang kalian berikan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan dengan adanya kondisi zaman sekarang, anak-anak dengan adanya gadget, bagaimana caranya agar anak-anak kita, ya anak-anak kita semua itu bisa menguasai gadget, bukan salah gadgetnya, jangan sampai gadget malah menguasai anak-anak kita. Seperti itu mungkin butuh inspirasi dari Ustaz Oki. Terus yang kedua, berkaitan tadi mungkin belum, saya ingin juga menggali nih dari keluarga Ustaz Oki, Masya Allah, bagaimana menerapkan tentang reward dan konsekuen. Dari pasti anak kita punya kelebihan dan potensi masing-masing. Bagaimana penerapan reward dan konsekuen sehingga anak-anak itu dengan fitrahnya yang tadi berkaitan tentang akidah, tauhid, kemudian berkaitan tentang ibadah dan akhlak. Mungkin itu yang dapat saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah. Selanjutnya tadi yang di belakang ayah yang pakai baju hitam. Ya, silakan ayah. Ayah, siapakah ini? Sebenarnya masih belum punya calon. Oh, Masya Allah. Oh, belum jadi Ini dari ayah. kalangan pemudanya kita beri apresiasi. Calon ayah itu yang pakai Iya, Mas boleh nanti disebutkan namanya. Oh iya tadi yang di sebelah sini ayah siapa? Saya lupa, belum saya ingat. Ayah siapa tadi? Oh, ayah Toto. Iya. Mangga Mas, silakan. Perkenalkan, nama saya Effendi dari Madura. Ya, Masya Allah jauh sekali.
Sebenarnya ada 3 pertanyaan yang mau dipertanyakan ke Ustazah Oki. Kayaknya saya pertanyakan satu aja. Iya, satu aja. Biar yang lain dibagi ya. Ya, satu aja Pak. Kalau kita tadi mendengar Ustazah yang menyampaikan tema yang disampaikan oleh Ustazah Oki tentang bagaimana cara mendidik anak kita. Kalau kita lihat di dalam ruangan ini, kayaknya banyak yang belum punya pasangan ini Ustazah. Kata siapa? Dulu saya belajar parenting waktu saya masih gadis loh, sebelum Iya. saya menikah. Ya, ada sekolah pranikah ya? Iya, Tahu. saya ikut pelatihan parenting satu-satunya yang masih gadis saya pada saat itu, sering banget. Jadi nggak apa-apa masih gadis-gadis ikut parenting. Betul, di RKI juga ada sekolah jomblo fisabilillah di tingkat sejoli. Ayo kalau mau ikut mas. Curiga si abang itu salah satunya. Jomblo Bang. Ini Uti semua di sini. Oh, pertanyaannya ini bukan cara mendidik anak, tapi bagaimana caranya mencari pasangan. Apa? Gue bilang Seminar, ya, Preferensi ya, jadi pasangan. seminar pranikah nanti. Bagaimana caranya mencari pasangan yang seperti Ustazah Oki sempat sampaikan. Aduh, yang seperti Ustazah Oki atau yang seperti Ustazah Oki sampaikan? Ustazah Oki sempat sampaikan sedikit. Oke. Karena ibu adalah baik untuk anak-anak kita. Syukran Ustazah. Bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang seperti Ustazah Oki sampaikan. Karena kalau seperti Ustazah Oki limited edition cuma satu, ya, nggak ada lagi. Alhamdulillah Belum tadi ada dicetak. perwakilan dari remajanya, kemudian ada ayahnya, sekarang bundanya ya. Satu Iya. lagi kita boleh bunda, ya silakan. Ada yang mau bertanya? Oh, udah, Oke, bunda. yang di sebelah sini deh. Ini banyak bunda. Silakan yang sebelah sini. Iya, tengok-tengok. Iya boleh. Oh itu yang di belakang. Oke, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Ibu. Ya, Iya, terima kasih. biar kelihatan. Saya diberi kesempatan untuk bertanya. Saya penasaran nih sebagai ustazah yang terkenal, pasti Ustazah Oki sangat sibuk itu. Bagaimana caranya Ustazah Oki membagi waktu antara dakwah dengan di rumah, dan bagaimana Ustazah Oki menanggapi anak-anak Ustazah yang mungkin saja bisa protes, Ustazah nih, Umay nih sibuk banget. Itu aja Ustazah Oki, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah. Kita tiga dulu aja ya Teh Sedi. Ya, tadi yang pertama dari Pak Toto ya, beliau adalah pendidik, menanyakan gimana caranya kita bukan dikuasai gadget tapi kita menguasai gadget. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua sudah dicatat sama Ustazah Oki. Sudah. Masya Allah. Ya lanjut tadi Mas yang di sana menanyakan gimana tipsnya untuk mencari istri yang solihah. Kemudian tadi ketika sibuk ya gimana Membagi nih waktu. kita bisa mensiasati anak kita agar tetap bisa eksis dalam ibadahnya. Soalnya seperti itu Ustazah Oki, mangga silakan. Baik, mohon izin semua pertanyaan ini saya coba jawab berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang tentunya masih banyak kekurangan. Permasalahan mengenai gadget, anak-anak saya bukan tipe orang yang nggak ngasih gadget sama sekali, enggak. Karena bagi saya di dalam gadget itu juga ada manfaatnya, ada baiknya. Di dalam gadget itu juga bisa membangun kreativitas mereka lewat game yang baik-baik gitu. Jadi saya bukan tipe orang tua yang mengharamkan gadget sama sekali, enggak. Saya memberikan gadget pada anak-anak iya dengan waktu tertentu di saat-saat tertentu. Ini berkaitan dengan reward dan punishment tadi. Iya, reward dan punishment. Iya, ada banyak, namun saya ambil contohnya dari gadget. Anak-anak hanya boleh pegang gadget karena mereka main gadget itu untuk bermain games. Bagi saya, games itu membentuk kreativitas anak-anak berpikir bagaimana cara mencari jalan keluar. Dan bukan tidak mungkin satu hari nanti jenis pekerjaan banyak loh teman-teman sekalian. Ada teman-teman kita yang hobi main games, justru dari games itu dia mendapatkan pekerjaan yang dan penghasilan yang luar biasa dari hobi yang menghasilkan. Jadi anak-anak saya pegang gadget ya di hari Sabtu dan Minggu, hari libur mereka di jam-jam tertentu, tidak sepanjang waktu. Bagaimana caranya? Saya ngomongin gadget dulu baru ke punishment dan reward.
Pertama saya mengetahui bahwa supaya saya gabung ya, supaya nggak edik sama gadget dan supaya punishment dan rewards yang saya berikan kepada anak-anak. Pertama adalah anak-anak harus sibuk dalam artian sibuk secara fisik, sibuk sehingga kepalanya ini tidak berpikir untuk selalu gadget terus. Kenapa anak-anak ini gadget terus? Karena dia nggak punya kesibukan. Kesibukan tuh banyak loh. Kalau kita kecil dulu, saya suka main sepeda misalnya, anak-anak main layangan misalnya, main apa yang di luar itu sore-sore. Biasanya kan anak-anak sibuk tuh. Jadi orang tua menyibukkan anak-anak dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau anak-anak sudah sibuk, nggak akan kepikiran untuk gadget, rebahan, nggak akan. Jadi pertama saya pastikan anak-anak saya sibuk dalam arti setelah sekolah mereka boleh memilih mereka mau belajar apa, mau main apa, mau olahraga apa, mereka boleh memilih. Dengan sibuk maka nggak ada kepikiran untuk main gadget. Makanya Senin sampai Jumat sibuk sehingga nggak ada kepikiran untuk gadget. Baru Sabtu Ahad itu mereka sibuk dengan olahraga sehingga ada waktu sekian jam untuk di perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Jakarta kan jauh ya Bu, dari satu tempat ke tempat lain 1 jam setengah. Kalau mereka mau main gadget di situ maka diperbolehkan, asalkan itu sebagai bagian dari rewards. Artinya kalau hari Senin sampai Jumat Qurannya sudah tercapai, mereka punya target hafalan setiap hari. Kemudian mereka punya tugas-tugas dari sekolah setiap hari. Kalau selama seminggu itu semuanya tercapai, maka gadget itu bisa diberikan sebagai rewards untuk mereka. Tapi kalau di antara 7 hari itu ada hafalan-hafalan yang nggak tercapai, ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita sepakati bersama, jadi rules itu kita buat berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, 1 hari bisanya ngafal berapa? Oh, bisanya hafal setengah halaman. Oke, kita sepakat setengah halaman ya, Nak. Jadi kita buat peraturan bareng-bareng. Peraturan yang kita buat bareng-bareng, yang kita sepakati bareng-bareng, dan kita konsisten dengan peraturan itu, nggak berubah-ubah. Jadi anak-anak tahu kalau saya nggak melakukan sesuai dengan peraturan, pasti saya dapat punishment. Salah satu punishmentnya adalah dengan waktu bermain gadget yang dikurangi. Itu punishmentnya. Sehingga mereka rewardsnya adalah bisa bermain gadget di hari Sabtu dan Ahad dengan waktu-waktu yang telah kita sepakati. Itu bentuk dari rewards yang diberikan. Dan ini termasuk cara yang efektif untuk anak-anak akhirnya bisa disiplin karena dia tahu akan ada hadiah di hari Sabtu dan Ahadnya. Itu pun main gadget, tidak nonton yang lain-lain, melainkan bermain games yang sudah kita tahu, yang di downloadnya pun kita tahu games-gamesnya jenis apa saja. Walaupun saya cerita sedikit di buku semua, saya rasa saya belum cerita kepada yang lain-lain. Kadang-kadang ternyata muncul sesuatu yang kita nggak inginkan dalam gadget itu. Pernah terjadi kepada Ibrahim. Ibrahim lagi main games, tiba-tiba entah muncul dari mana, itu video yang membuat saya shock. Kebetulan Ibrahim di samping saya, anak-anak main gadget selalu harus disertai orang-orang dewasa di sekitarnya. Di tempat publik ya, bukan di kamar sendiri, nggak mungkin itu terjadi, harus diawasi oleh orang-orang sekitar. Artinya di tempat-tempat umum, di ruang tamu, di ruang makan, yang bisa dilihat oleh kita semua. Jadi ketika Ibrahim main games, ada video yang masuk dan itu video dewasa. Dan Maria langsung teriak, "Uma, lihat Ibrahim." Dan ketika saya lihat, mungkin baru sekian detik, saya shock. Karena Ibrahim sempat melihat dan saya sempat melihat, saya ambil handphone itu, saya katakan, "Ibrahim, ini apa?" Ibrahim mengatakan, "Oh, Ibrahim nggak tahu Uma," katanya. Ibrahim lagi main games, tiba-tiba nggak tahu ini apa, terus Ibrahim pencet, kemudian keluar gambar ini. Kemudian saya katakan, "Nah, ini video yang tidak baik. Apapun yang Ibrahim lihat ataupun yang belum Ibrahim lihat, ini video yang tidak baik. Kita, Uma beristighfar, Ibrahim beristighfar. Karena kita sudah melihat sesuatu walaupun tak sengaja, sesuatu yang tidak baik. Ini sesuatu yang Allah nggak suka, saya. Kita istighfar sama-sama." Maka saya beristighfar, Ibrahim beristighfar. Kita beristighfar panjang dan dia beristighfar sampai dia lelah, sampai dia tidur. Jadi dia ketiduran dengan istighfarnya dia, ibu-ibu sekalian. Untuk menunjukkan pada anak-anak ini perbuatan walaupun nggak sengaja, tapi ini sesuatu yang kita nggak boleh untuk kita teruskan. Dan kalau terjadi nggak pernah kita tahu ke depannya tiba-tiba muncul lagi, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sempat melihat sekian detik. Jadi saya istighfar, anaknya beristighfar. Dan kejadian ini teringat oleh Ibrahim, bahwa Ibrahim tahu, dan akhirnya sekarang kakak-kakaknya tahu. Kan biasanya kalau games juga kadang-kadang suka ada baju-bajunya yang buka dan sebagainya. Biasanya kakak-kakaknya akan bilang, "Ibrahim, jangan yang ini, itu aurat kelihatan, ambil yang lain. Karakter yang lain, yang laki-laki, yang hero dan sebagainya." Gitu. Jadi anak-anak sudah mengetahui hal itu, dan itu penting. Artinya bukan saya yang mengawasi, tapi kita saling mengawasi antara anak. Jadi penerapan punishment dan rewards bagi saya adalah dengan hal seperti itu, salah satu contohnya.
punishment atau hukuman bagi saya tidak dengan kekerasan fisik, Bapak dan Ibu sekalian. Satu kisah saya ceritakan lagi. Kayaknya kisah ini kemarin Sigma bilang, ayo kita buat buku tentang parenting, tentang kisah-kisah ini. Saya belum bukukan itu. Ada satu kisah di mana Khadijah berbohong, anak saya berbohong, sempat berbohong. Karena ketika saya kasih makan dia kenyang, rotinya dia buang, Ibu sekalian. Saya tanya Khadijah rotinya di mana? Oh, rotinya sudah Khadijah makan. Dan saya tahu dia berbohong karena tidak mungkin dalam beberapa detik rotinya termakan begitu saja. Saya katakan Khadijah, umat tidak lihat tapi Allah lihat. Di mana rotinya? Kemudian dia terdiam. Saya sedang mengajarkan Khadijah surah Luqman ayat ke-18 tentang Allah mengawasi kita semua, Allah melihat kita semua. Kemudian Khadijah dengan takut dia menunjuk ke arah tong sampah, dan ketika saya buka rotinya memang dibuang di situ. Dan saya katakan Khadijah, Umar perlu bicara sama Khadijah berdua. Saya ingat Khadijah saat itu umurnya 5 tahun, anak 4 tahun juga sudah bisa diajak bicara sebetulnya. Jadi saya ajak Khadijah berdua di dalam kamar. Umar perlu ngomong berdua sama Khadijah. Apa alasan Khadijah melakukan itu? Bagi saya punishment itu adalah ngobrol, Ibu sekalian, Bapak sekalian, ngobrol supaya tahu kenapa dia melakukan itu dan bisa memberikan pemahaman bahwa itu perbuatan yang tidak betul dan kita apresiasi kalau dia jujur. Maka saya katakan kenapa Khadijah melakukan itu. Dia katakan Khadijah kenyang Umar. Khadijah, Umar tidak pernah berbohong dengan Khadijah. Kenapa Khadijah berbohong kepada Umar? Umar sedih kalau Khadijah berbohong. Saya sedang menceritakan kepada Khadijah tentang perasaan saya supaya dia paham bahwa saya sedih dengan perbuatan yang dia lakukan. Dan saya tidak menunjukkan kepada Khadijah saya nggak pernah melakukan kebohongan. Dan Khadijah juga saya ingin bahwa dia tidak berbohong sebagaimana saya tidak pernah berbohong kepadanya. Kemudian dia katakan, ya Umar, Khadijah buang rotinya. Ya Umar sedih saya, jangan lagi dilakukan seperti itu. Kemudian saya katakan, yang membuat Umar sedih pertama adalah Khadijah berbohong, namun Umar apresiasi karena Khadijah telah jujur. Kemudian yang kedua, Khadijah tahu membuang makanan. Saya jelaskan pada Khadijah, saya tunjukkan video banyak orang-orang di luar sana, anak-anak yang miskin-miskin yang mereka nggak bisa makan. Dan Khadijah lihat video itu bagaimana anak-anak yang di Afrika sana nggak bisa makan, mengambil makanan dari tanah dan sebagainya, sehingga dia paham buang makanan itu adalah sebuah hal yang sangat besar, bukan hal yang kecil, dan kebohongan itu juga hal yang sangat besar yang tidak boleh dilakukan. Kemudian akhirnya Khadijah mengatakan, Khadijah, Umar apresiasi kebohongan, kejujuran Khadijah, tapi perbuatan itu tetap Umar harus hukum Khadijah, saya katakan, supaya Khadijah ingat dan tidak mengulangi lagi. Saya katakan pada Khadijah, boleh Khadijah Umar pinjam tangannya Khadijah, dan saya kemudian menepuk dengan pelan, Ibu sekalian, dan pukulan itu tidak menyakitkan sama sekali. Dia begini dan saya pukul, ini hukuman atas apa yang Khadijah lakukan. Dan kemudian dia mulai menangis. Dia tahu bahwa pukulan itu bukan untuk menyakiti badannya, bukan, tapi sebagai sebuah pendidikan supaya dia ingat bahwa kejadian itu tidak betul dan kita tidak menyukai perbuatan itu. Kemudian saya peluk dia dan saya katakan, Umar sayang kepada Khadijah, jangan lakukan perbuatan ini lagi ya nak. Kedepannya Khadijah nggak akan melakukan perbuatan ini lagi. Ya Umar, Khadijah minta maaf. Dia katakan, Khadijah minta maaf. Khadijah janji nggak akan mengulangi lagi. Dan saya peluk dia erat dan saya katakan, Umar sayang sama Khadijah. Itu punishment yang saya berikan kepada Khadijah untuk memberitahu kepada dia bahwa perbuatan ini bukan perbuatan yang sepele nak. Jangan diulangi lagi. Dan yang saya lakukan adalah ngobrol, memberikan pemahaman kepadanya. Namun tentu kadang-kadang kita nggak seideal itu Ibu sekalian. Kadang-kadang kita sibuk, kadang-kadang kita capek, kadang-kadang kita udah ribet. Namun tetap harus ada waktu di mana kita ngobrol sama mereka. Saya pikir hukuman berupa ngobrol, memberikan pemahaman itu jauh lebih baik daripada hukuman cepat dengan kekerasan yang mungkin membuat anak-anak gak paham juga. Mungkin begitu. Setuju banget dengan Ustazah Oki. Iya, itu ya Pak Toto, Masya Allah, sekali lagi sangat menginspirasi. Jadi benar di rumah peraturan harus ditegakkan ya, perlu ada peraturan. Iya, dan harus konsisten sehingga anak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Baik, terima kasih Ustazah Oki. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Effendi. Mungkin saya cepat ya, karena memilih pasangan itu dia ada seminar pernikahan tersendiri yang banyak dijabarkan ini itu. Tapi secara singkat, untuk memilih pasangan untuk teman-teman muda, pertama ya pasti agama. Kita udah tahu lah hadis Nabi pilihannya seperti apa. Cuman kalau secara realita yang ingin saya sampaikan, teman-teman lihat aja teman bergaulnya siapa sahabat-sahabat terbaiknya, siapa 5 orang terdekatnya, kira-kira karakternya begitulah. Kata Rasulullah SAW, seseorang tergantung dari agama temannya. Jadi lihat teman-temannya siapa, teman-teman di kampusnya atau sahabat-sahabatnya siapa, itulah karakternya itu begitu. Itu yang pertama. Kedua, lihat bagaimana hubungan dia dengan keluarganya, bagaimana sikapnya dengan orang tuanya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Nanti gambarannya begitulah dia bersikap kepada kita.
Kalau dia kasar pada orang tuanya, dia nggak peduli kepada adiknya, kepada kakaknya, bersikap ketus pun nanti dia begitu kepada kita. Jadi yang kedua, silakan lihat bagaimana dia berinteraksi dengan orang tuanya. Kalau dia punya karakter yang penyayang, dia karakter yang peduli dengan orang tua, dengan adik-adiknya, itu insya Allah pun akan terbawa pada keluarganya nanti. Kemudian gampang untuk melihat seseorang dengan 3 cara. Pertama, silakan kau bersafar lama ya, dalam berpergian jauh gitu ya. Kadang-kadang orang dalam berpergian, dalam bersafar ketahuan aslinya. Ini mungkin bisa juga dengan kirim orang, seperti Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha mengirimkan salah satu pembantunya untuk bersama dengan Nabi Muhammad ketika berdagang ke negeri Syam, ya kan? Di situ ada yang namanya bersafar, berpergian secara lama. Kemudian di situ ada yang namanya selain bersafar adalah bermalam. Kemudian yang ketiga adalah terlibat dalam urusan keuangan. Dari 3 karakter ini atau muamalah ya, dalam ketiga hal ini itu bisa ketahuan orang itu seperti apa. Kalaupun kita nggak bisa melakukan itu, kita kirim orang. Sebagaimana Sayyidatina Khadijah nggak mungkin bersafar dengan Rasul pada saat itu belum menikah, sehingga kirim orang. Orang tersebutlah yang kemudian akan menceritakan kepada Sayyidatina Khadijah, Masya Allah, dalam perjalanan seorang Muhammad ini adalah orang yang jujur, adalah orang yang baik hatinya, adalah orang yang perhatian. Itu semua cara kita mengenali seseorang. Jadi lihat dengan siapa dia bergaul, bagaimana sikapnya dengan keluarganya, kemudian lihat ketika bersafar seperti apa, ketika bermalam seperti apa, ketika urusan keuangan seperti apa. Dan memang dalam agama Islam kita nggak ada pacaran kan teman-teman, tapi ada namanya ta'aruf. Dalam ta'aruf isinya ngobrol, karena nanti dalam pernikahan isinya pun adalah ngobrol. Bagaimana mungkin kita bisa menghabiskan waktu sampai akhir hayat kepada orang yang kita nggak bisa ngajak dia untuk ngobrol. Jadi ketika ta'aruf, pastikan kau klik dengan dia. Gak semua orang bisa saling klik satu sama lain, ya kan? Jangan cepat-cepat nikah, kau pastikan kau bisa ngobrol sama dia. Dia orang yang bisa mendengarkanmu, dia paling enak, dia bestie ya. Jadi pasangan kita itu bestie gitu, ngobrol. Karena dalam pernikahan sebagian besar isinya adalah ngobrol. Jadi dalam proses ta'aruf banyak ngobrol. Kalau udah klik, insya Allah. Ya Mas Effendi, jadi tadi komunikasi ya. Nanti mudah-mudahan bisa bertemu dengan pasangan sejatinya dia. Amin. Siapa tahu dapat dari sini ya. Ya, amin, amin. Selanjutnya pertanyaan terakhir Ustazah Oki, gimana nih tips mensiasati pada saat kita sibuk ya, tetap ada bonding dengan anak-anak? Ya memang do more, get more. Kita lakukan yang lebih, kita akan dapatkan yang lebih. No pain, no gain. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pasti semua kesuksesan itu berawal dari pengorbanan yang besar. Seorang ibu di mana-mana umumnya tidurnya lebih dikit, ya, tidur paling malam, bangun paling pagi, biasanya begitu. Jadi dan dikatakan ibu itu nggak boleh sakit, karena kalau sakit nanti jadi berantakan semuanya, gitu ya. Jadi harus sehat, karena dengan ibu yang sehat semua urusan rumah jadi beres. Bagaimana membagi waktu? Tentu yang saya lakukan adalah saya pastinya akan bangun lebih awal. Semua ibu lah bangun lebih awal dibandingkan dengan anak-anak, karena saya senang waktu yang sunyi untuk saya belajar. Dalam 24 jam ada waktu dalam sehari saya harus belajar untuk mengisi diri. Jadi jangan membagikan terus. Sebagaimana lilin, kalau menerangi terus, lama-lama lilinnya habis. Begitu pula dengan kita. Dalam satu hari ada waktu kita belajar, waktu untuk diri kita sendiri. Kita baca Quran, kita belajar bahasa Arab misalnya, kita belajar apa yang mau kita baca, kita mau dengar ceramah dari sosial media atau pesan kita. Ada waktu yang kita berikan untuk diri kita sendiri. Karena kita, bukan tubuh kita aja perlu makan, tapi otak kita perlu makan. Setiap hari banyak baca, banyak dengar Quran, jadi bangun lebih awal. Kemudian alhamdulillah bagi ibu yang anak-anaknya udah sekolah, alhamdulillah biasanya banyak ibu yang ikut pengajian pada anak-anaknya sekolah, ketika anak-anaknya sekolah, ya kan? Makanya pengajian itu biasanya dilakukan di pagi hari jam 9 sampai jam 12, karena biasanya anak-anak sedang sekolah. Jadi ambil waktu ketika anak-anak sedang sekolah itu untuk kita mengisi diri kita, me time-nya kita. Entah kerjaan di rumah kah, entah ikut pengajian kah, harus ada waktu untuk seperti itu. Dan kalau bagi saya, bukan masalah quantity, tapi quality. Mungkin secara quantity saya sama anak-anak mungkin hanya sekian jam saja dalam sehari. Nggak bisa 24 jam di sekolah, saya punya kegiatan, anak-anak kelas dan sebagainya. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah quality time. Banyak loh orang-orang yang 24 jam di rumah, ibunya di rumah, atau ayahnya di rumah, tapi nggak ada kualitas dalam hubungan mereka, nggak ada bonding di situ. Kenapa? Ibunya sibuk dengan handphone,
ayahnya sibuk dengan handphone, anaknya sibuk dengan gadget, mereka masing-masing. Jasadnya ada di rumah tapi mereka masing-masing. Namun yang kita perlukan bukan kuantiti, bukan jumlah waktu, melainkan kualitas. Ketika kita bersama dengan mereka, pastikan urusan lain gak ada. Ketika anak kita, Umi bagus kan gambar aku, bagus nak, Masya Allah. Apresiasi bukan hanya sekedar bagus nak, iya bagus kok. Bagus nak, udah bagus, iya bagus. Nggak kayak gitu. Jadi pastikan ketika kita bersama dengan anak-anak kita full perhatian kepada mereka. Sehingga mereka merasa terapresiasi. Mereka walaupun hanya mungkin 2 jam, 3 jam bersama kita misalnya, tapi mereka full. Hak mereka untuk mendapatkan full waktu itu. Makanya saya katakan pada ibu semua, waktu quality time saya dengan anak-anak adalah waktu subuh. Ketika perjalanan dari rumah menuju ke masjid, itu quality time. Bagaimana kami saling ngobrol satu sama lain. Begitu pulang dari masjid ke rumah. Ketika sebelum tidur, waktu yang kami bisa deep talk, ya, ngomong secara mendalam. Bagaimana anak keseharian, siapa teman-temannya nak. Kemudian Mariam cerita, Mariam sekarang udah 8 tahun, dia cerita, kayaknya ada deh yang suka sama Mariam, Uma. Dia cerita seperti itu. Ternyata umur 8 tahun udah bisa cerita begitu. Terus saya katakan, dan dia udah tahu ya, Masya Allah ya, dia udah tahu kan. Dia katakan, Uma, emang kalau sama laki-laki itu harusnya gimana sih Uma? Itu suka jahil-jahil sama Mariam. Kemudian saya katakan, Mariam, kalau ada apa-apa pokoknya cerita sama Uma ya nak. Emang kalau bolehnya tuh kayak gimana, yang gak bolehnya gimana? Kemudian saya katakan, gak apa-apa nak. Kalau main-main, bareng-bareng, rame-rame itu boleh. Oh berarti dia suka sama Mariam boleh? Boleh. Mariam suka nggak? Pak, Mariam nggak suka katanya. Ya jadi obrolan-obrolan begitu tuh biasanya didapatkan ketika sudah dalam kondisi tenang, lagi baring, ngobrol. Di sekolah gimana nak? Gitu. Dia akan cerita semuanya. Jadi bagi saya itu quality time. Mungkin siang hari saya nggak sama mereka, saya ada di sini misalnya. Atau sore hari anak-anak masih pergi les atau pergi main keluar. Tapi setidaknya waktu subuh sama waktu sebelum tidur itu adalah waktu saya untuk bisa terus bersama dengan mereka. Begitu. Jadi kalau dibilang bagi waktu, ada waktu untuk kita belajar, ada waktu kita ibadah, ada waktu kita sama suami, ada waktu kita sama anak-anak. Begitulah yang kita harus lakukan. Masya Allah, lagi-lagi pengaturan ya, pengaturan waktu. Nah ini Teh Sally udah 15.21, izin untuk menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Ustazah Oki agar saya bisa mengembalikan acara ini kepada Teh Sally. Sebelumnya ibu-ibu, ya kita berikan apresiasi sekali lagi kepada Ustazah Oki Setiana Dewi yang sudah membersamai kita dengan ilmu-ilmu yang menginspirasi. Ya, ada bincang-bincang inspiratifnya, ada Allah di rumah kita, maka sering-seringlah menyebut nama Allah agar anak kita senantiasa terbiasa mendengar kata-kata Allah dan juga menyambungkan, mengkoneksikan setiap aktivitas kita dan anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi juga ada 3 parenting inspiratif yang disampaikan oleh Ustazah Oki dari Al-Quran, yakni parenting dari Surat Luqman ayat 13-19 yang berisi tentang tauhid, ibadah dan akhlak, dan juga ada di sini parenting dari Nabi Ibrahim yakni surat As-Saffat ayat 100-113. Bagaimana di sini ada ngobrol yang tidak otoriter yang diberikan contoh oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam ketika membersamai anak-anak tercinta sehingga pesan-pesannya bisa sampai. Kemudian yang berikutnya adalah parenting dari Siti Maryam yakni surat Ali Imran ayat 35-37. Yang pertama adalah bertekad agar jadi anak yang sholih, yang mengabdi pada Allah, itu sudah dicanangkan sejak anak dalam kandungan. Kemudian berilah nama yang baik ketika anak sudah lahir. Kemudian mendoakan setiap saat agar dijauhkan dari godaan setan. Kemudian menempatkan anak kita di tempat terbaik, ya di sekolah-sekolah terbaik dan juga tempat-tempat lingkungan yang baik. Serta pastikan anak-anak kita makan minumnya dari yang halal dan thayyib agar menjadi anak yang solih dan mudah untuk menjadi hamba Allah yang berbakti. Masya Allah, tabarakallah. Ya, barusan ada hadir Kepala Dinas DP3 AP2KB, ada Bunda Nesi, Masya Allah lengkap di sini. Ada Kepala Dinas Sosial Bunda Lulu, Kepala Dinas DP2 AP
DP3 AP2KB Bunda Nesi, Sudah kemudian pada dari hadir, ya. Bapeda ada Bunda Yulia Oktavia. Masya Allah, kita berikan aplaus kepada bunda-bunda yang di setengah kesibukannya masih berkenan hadir. Nah, mudah-mudahan insya Allah inspirasi dari buku, dari cerita, dari kisah-kisah ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, membersamai suami, keluarga, dan anak-anak tercinta. Dan juga, ya, dan jangan lupa ya, dukung selalu ini Festival Buku Depok. Mudah-mudahan terus berlanjut setiap tahunnya. Dan Amin. jangan lupa juga ini buku Ustazah Oki, ya, isinya sangat praktis. Ya, bisa dipraktikkan juga di dalam keseharian, realitas keseharian juga, bukan hayalan, insya Allah bermanfaat. Ada di sebelah sana ya, Stangnya ada di sebelah kiri stangnya, panggung itu ada ya, mudah-mudahan SLC, ya, ada SDI. juga diskonannya, jangan sampai terlewatkan hari ini terakhir. Sekali lagi apresiasi buat teman-teman Qatar Abadi Jaya dan Pak Irwan yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ya, terima kasih banyak. Ya, ini jadi inspirasi juga buat kita semua dan mudah-mudahan bisa di ATM di kota-kota lain sehingga kecintaan dan juga kesukaan anak-anak remaja dan juga anak-anak kita generasi penerus terhadap buku terus bisa berlangsung karena buku jendela ilmu. Demikian dari saya selaku moderator Iin Nur Fatina, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Kota Depok Kota Bekasi, mengucapkan terima kasih ya atas kebersamaannya hari ini. Saya Iin Nur Fatina dan Ustazah Oki Setiana Dewi juga berbahagia membersamai bunda-bunda sekalian. Izin pantun terakhir, Nisa Sabian makan bihun. Cakep. Sekian, hatur nuhun, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk foto bersamanya kan ini banyak sekali. Jadi nanti kita minta Ustazah Okinya saja berdiri di sini. Jadi semua dapat bareng fotonya ya. Oke. Jangan rusuh. Kalau rusuh saya nggak kasih hadiah ya. Baik, setelah ini kita juga kedatangan Ayah Irwan. Ya, ada Ayah Irwan yang akan juga sama memberikan parenting dalam bentuk apa, seperti apa itu kejutan. Oke, kita mau angkat dulu kursinya. Oke, baik, kepada ibu-ibu yang baru datang, ibu dari kepala dinas tadi, mana aja Bu In? Oh iya, Yang sudah ada datang? dari Kepala Dinas Sosial Ibunda Lulu, kita berikan aplausnya kepada Silakan beliau. naik ke Dari atas. awal sampai akhir bertahan mengikuti, Masya Allah. Ada Bunda Nesi dari Dinas DP3 AP2KB, kemudian Silakan, Ibu. ada Dokter Mary dari Dinas Kesehatan, Masya Allah. Silakan Alhamdulillah ya. Bunda Lulu, ya Bunda Nesi, Dokter Mary. Kebetulan hari ini juga adalah hari terakhir daripada Festival Buku Dan Bunda Kota Depok, Yulia. sehingga para kepala dinas alhamdulillah bisa hadir ya. Siapa lagi? Ini ibu-ibu yang menginspirasi semuanya. Betul sekali. Teh, kalau boleh disingkat mah, ibu inspirasi itu atau insan inspirasi itu Iin. Oh iya. Iin singkatan dari Betul ibu sekali. atau insan inspirasi dan Iin kita semua. Inspirasi. Masya Allah. Baik-baik. Nah, saya ikutan salah satunya ya, salah satu ibu Iin. Alhamdulillah saya bisa bersama ibu-ibu penting ini ya, luar biasa. Oke, satu lagi gayanya.
Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir. Oh iya, paling. Silakan ibu. Ibu nanti masih menghadiri acara penutupan ya ibu ya. Silakan. Baik, dengan Ustazah Oki kita mau foto dulu. Ustazahnya mungkin berdiri di sini saja. Ya, ngadepnya kemari. Ya, ngadepnya ke sini. Jadi kita ngambil fotonya ke sana. Oke. Jangan ini ibu. Ibu saya tadi sudah bilang barusan jangan rusuh. Nanti ada sesinya foto masing-masing ya. Ini foto bersama dulu bu. Tenang, tenang. Sabar. Ini ujian. Ini ujian. Sabar, sabar. Hai. Ya, terima kasih buat Info Depok sudah meliput acara kita secara langsung ya. Ya. Oke, buat semuanya jangan dulu kemana-mana karena kita akan ada upacara penutupan akan ditutup oleh Bapak Sekda langsung juga ke sini. Bapak Wakil Wali Kota juga akan Pak Sekda. Pak Sekda akan menghadiri dan menutup acara festival. Yang akan menutup acara Festival Buku Kota Depok yang pertama. Mudah-mudahan ada festival buku kota yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Acara ini tentunya diselenggarakan dan sebagai event organizer daripada Festival Buku Kota Depok adalah One Organizer. One Organizer ini dipimpin oleh Bapak Irwan. Itu mah rahasia kan Anda, nanti buat hadiah. Udah ya. Aduh, jadi gak enak ini ada yang jadi juru foto. Saya jadi gak enak ibu-ibu enak-enak aja ya nyuruhnya. Udah deh. Ibu. Oh video, oke. Video ya, jangan lupa. Dada dan salam literasi, oke? 1. Oh belum. Yuk rusuh. Wah. Ini bos Aye, kenapa disuruh jadi foto-foto? Set. Ya. 1, 2, 3. Sampai jumpa di Festival Buku Kota Depok yang kedua. Amin. Bismillah ya. Mudah-mudahan. Ya buat ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini jangan dulu bubar, jangan kemana-mana. Ustazah Ominya mas saya cegat dulu di belakang biar ibu-ibunya nggak nyari. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi buat Ustazah. Sehat selalu ya, barakallah.